Terima kasih sudah klik channel Mbode Farm. Jangan lupa klik like, berikan komentar yang sopan serta membangun, dan pastinya klik tombol subscribe agar Anda semua mendapatkan video update dalam bidang ilmu peternakan, ayam, dan puyuh petelur. Ingat, mengkonsumsi telur omega 2 butir sehari sangatlah membantu asupan protein bagi tubuh Anda. Di era new normal ini, tubuh kita perlu diberikan asupan protein terbaik, yang salah satunya berasal dari telur, ayam, dan puyuh yang mengandung omega 3, 6, dan 9. Ingat, waspadalah COVID-19 yang berada di lingkungan Anda. Persiapkan betul daya imun tubuh kita masing-masing agar tetap sehat. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita coba, kebetulan karena saat ini lagi proses tutup buku. Kalau di farm saya tanggal 29 itu mesti tutup buku. Keuntungan yang didapat dengan total puyuh yang cukup lah untuk buat makan ya, sama biaya sekolah anak-anak. Di sini saya coba sedikit gambarkan buat teman-teman, artinya mungkin banyak sekali kita menyikapi berita-berita miring yang sifatnya menjatuhkan sistem peternakan untuk puyuh. Tetapi pada kenyataannya memang di puyuh itu lebih rentan terhadap penyakit. Kemudian yang kedua, lebih sensitif daripada ternak unggas lainnya. Dan yang ketiga, agak sedikit ribet kalau menurut orang dari sistem, apa ya bahasanya, lebih sistem ke pengurusannya atau maintenance-nya. Nah, ada salah satu farm besar yang mungkin teman-teman sudah pernah dengar juga yang ada di daerah tertentu, namanya SQF itu ya, Selamat Quail Farm. Beliau itu penggagas peternakan puyuh yang berskala mitra dan membantu orang-orang yang berada di sekitar lingkungannya sana. Beliau membuka pelatihan gratis juga, memberikan juga pelajaran-pelajaran ilmu yang bermanfaat dan langsung terjun. Sering bertemu dengan orang-orang penting yang ada di negara ini, juga menjadi salah satu sosok figur yang mensupport gitu untuk peternakan puyuh ini agar lebih baik daripada sebelumnya. Nah, ketika satu pemain besar yang baru kelihatan bermuncul, istilahnya kelihatan satu orang yang keluar dalam konteks penghasilan yang lumayan besar, kemudian jumlah kuantiti mitranya juga banyak, tetapi tidak sedikit pula orang-orang yang sifatnya mungkin peternak kecil atau kapasitas sedang yang memblow up bahwasanya beternak puyuh itu negatif dan susah untuk dirawat, sehingga lebih banyak merugikannya daripada menguntungkan. Nah, ketika satu orang sukses melawan 100 orang yang tidak sukses, otomatis berita yang satu orang sukses ini akan lambat laun tenggelam. Nah, itu yang harus kita sepakati dulu ya, jadi bahasanya. Nah, di sini saya coba mengajarkan apa benar yang namanya peternak puyuh itu bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah yang menurut saya ya alhamdulillah cukuplah buat makan, cukuplah buat mensekolahkan anak-anak. Jadi buat teman-teman itu yang paling penting, puyuh itu kuncinya yang paling penting adalah menjadikan puyuh itu menjadi sebuah ternak yang wajib kita jaga, yang wajib kita kondisikan dengan baik, yang wajib kita perhatikan untuk pakannya. Nah, permasalahan yang terjadi biasanya dari teman-teman peternak puyuh yang baru itu kadang masih galau gitu loh. Galau ketika di browsing di YouTube dapat informasi pakan murah, kemudian trial ternyata produksinya bermasalah. Kemudian mengikuti lagi patron A, B, C, dan D lah sampai dengan titik final di mana sudah pasrah gitu. Itu yang sering terjadi pada peternakan puyuh, teman-teman pemula yang masih berproses
dengan puyuhnya masih berproses secara tahapan. Nah, saran saya di sini perlu ketegasan. Makanya seorang peternak itu diwajibkan dia harus bisa berhitung secara komponen proteinnya dan komponen untuk energi metabolismenya saja. Cukup dua itu saja yang dipegang. Sementara serat kasar, kalsium, dan lain sebagainya, serta fosfor itu abaikan aja dulu. Masing-masing bahan itu kan mengandung itu tadi. Nah, untuk peternak pemula hendaknya mengikuti patron yang sudah berjalan. Jadi memang banyak dan informasi itu berseliweran ya, artinya di YouTube ada, lewat ini ada, lewat online ada, lewat browser ada. Jadi tinggal kitanya yang mengkondisikan bagaimana. Nah, ini yang jadi problem besar sebenarnya. Sehingga eh, konteks pemilihan berita itu terkadang eh, tidak sampai ke peternak kecil gitu loh. Itu yang masalah problem yang harusnya kita pecahkan bersama. Itulah misinya salah satunya Mbok D itu kepengennya teman-teman juga bisa merasakan hal apa yang kita rasakan, apa yang kita ketahui juga teman-teman harus mengetahui, apa yang saya pakai juga teman-teman harus bisa pakai. Nah, di awal-awal saya mengkondisikan Mbok D Farm ini ya penuh dengan perjuangan. Artinya banyak pertentangan dengan beberapa raja besar dan raja kecil, karena terkait dengan kaidah ilmu-ilmu yang saya pergunakan dan saya terapkan pada sistem peternakan saya. Dan saya kondisikan kepada teman-teman rekan-rekan peternak yang rata-rata alhamdulillah terbantukan dengan posisi-posisi itu. Nah, oleh karena itu kembali ke permasalahan tadi, seorang peternak harus bisa berhitung dari segi crude protein pakan, energi metabolisme, apa yang dibutuhkan oleh puyuhnya. Sehingga dari analisa yang pertama, secara pakan itu otomatis nih, kita tahu apa yang kita berikan kepada puyuh itu, apa yang kita sajikan kepada puyuh itu sesuai dengan kaidah yang dipersyaratkan untuk beternak burung puyuh. Nah, itu penting banget. Kemudian yang kedua, mengapa peternak itu kebanyakan bangkrut? Itu biasanya tidak adanya maintenance yang benar-benar mengena. Nah, jadi misalnya, contoh satu kasus nih, yang namanya puyuh itu setahu saya ya, itu tidak bisa dilakukan vaksinasi tersendiri yang kita pakai misalnya vaksin ayam kita masukin ke puyuh itu nggak bisa gitu loh. Karena puyuh itu sifatnya menggunakan pernapasan vili-vili tadi. Dia lebih cenderung ke arah kepadatan, lebih cenderung ke arah sirkulasi udara. Itu yang mestinya kita perbaiki. Nah, teman-teman, ketika tidak tahu obatnya, harus bagaimana, harus begini, harus begini. Sehingga tadi kembalinya ke online lagi, browsing lagi, cari di YouTube lagi. Ilmu-ilmu yang belum terukur, yang belum benar-benar istilahnya memahami product knowledge-nya apa, tapi berani menjual itu atau berani menggunakan itu. Itu yang jadi problem. Makanya saya bilang, bersikaplah yang dewasa, bersikaplah yang tegas, dan cari patron yang benar-benar dipergunakan oleh peternak-peternak besar yang memang mau share ilmunya kepada teman-teman termasuk saya. Pada saya juga, saya belajar dari teman-teman peternak-peternak yang besar di luar sana. Meskipun saya peternak kecil, tapi saya berusaha untuk mengikuti maintenance yang mereka lakukan, mengkondisikan apa yang semestinya dilakukan oleh peternak puyuh itu tadi. Nah, jadi teman-teman, yang namanya puyuh itu maintenance-nya penting gitu loh. Itu yang menyebabkan kadang banyaknya orang gulung tikar atau bangkrut itu karena tidak pernah dilakukan maintenance yang benar dan tepat. Ketika snot, mereka lebih cenderung belinya obat A, obat C, obat D, tapi tidak tahu fungsionalnya. Ketika itu ada kandungan tertentu yang menyebabkan uretannya kering, efek domino panjangnya itu tidak bisa bertelur. Gitu. Saya tidak menyebutkan merek obatnya atau kandungannya. Nah, kalau di tempat kita di Mbok Devam itu lebih cenderung menggunakan sistemnya seperti tadi, GPU, kita pakai maintenance-nya rutin penyemprotan GPU dengan dosis 60 mili berbanding dengan 5 mili sunlight, sabun sunlight, kemudian dikocok dengan air 200 mili setelah berubah warnanya menjadi coklat muda, dimasukin ke dalam tangki yang jumlah anunya sekitar 16 liter. Nah, itu dilakukan maintenance disemprot per setiap 1 minggu sekali, full, sampai basah itu puyuhnya ataupun ayam. Kemudian besoknya, pagi jam 10, kita mengkondisikan lagi dengan finishingnya menggunakan povidone iodine.
dengan dosis 160 ml povidone iodin ditambah dengan air 16 liter. Itu disemprot juga basah sampai kena ke puyungnya, termasuk kandang dan lingkungan yang ada di sekitar. Lalu jam 3 sore kita kondisikan dengan menggunakan yang namanya Baiklin gitu. Jadi Baiklin dosisnya 300 ml, kita kondisikan dengan air 16 liter, kita semprot kembali. Nah, maintenance itu perlu dilakukan. Itulah yang sering saya ajarkan di grup Mbok Devam Mitra Mbok Devam itu langkah per langkahnya seperti apa. Nah, kadang peternak pun tidak tahu gitu loh. Lebih cenderung memikirkan ekornya daripada kepalanya. Contoh apa? Apa yang saya bilang kepala tadi? Salah satunya sudah tahu kepala dan komponennya penting gitu loh. Apa itu? Yaitu sterilisasi air. 99% bakteri masuk, virus masuk itu semuanya dari air, termasuk pilek dan lain sebagainya. Nah, di Mbok Devam itu kecenderungan untuk sterilisasi airnya menggunakan Baiklin. Jadi Baiklin itu dengan dosis 80 ml kita kombinasikan dengan air 1000 liter. Yang lalu 1000 liter itu kita biarkan selama 4 jam dulu. Agar semuanya rata dan bisa benar-benar mati bakteri kolinya. Nah, setelah 4 jam baru kita berikan kepada ayam ataupun puyuh. Nah, di sini yang jadi crowded gitu loh. Kadang ada teman-teman yang menggunakan probiotik cair gitu ya. Atau sifatnya prebiotik cair. Pro dan pre ini kan ketika probiotik itu masuk ke dalam air yang sudah disteril dan di dalamnya ada Baiklin, maka itu pasti akan mati. Bakteri baik maupun bakteri buruk pasti akan mati. Itu jadi problem. Nah, oleh karena itu, kalau di saya, kita kan memang meng-create sebuah namanya pre dan probiotik yang sifatnya tepung, yang kita campur dengan menggunakan pakan itu tadi. Nah, ini sering luput, artinya dengan Baiklin itu tentunya pasti akan terjadi plus minusnya gitu loh. Ada yang enzimnya mati di perut, ada yang bakteri kolinya kita bisa kendalikan sehingga benar-benar airnya sterilisasi bagus sehingga kematian bisa dipastikan kecil. Mungkin kalau di ayam itu 3 bulan 1 ekor, di puyuh mungkin 1 minggu 1-2 ekor. Nah, hal-hal itu yang perlu dipertimbangkan. Artinya tetap akan ada plus minus karena dia bukan fungsionalnya untuk itu gitu. Tapi kita tidak ada pilihan. Yang kita mainkan adalah dosis yang terbaik gitu, sesuai dengan usia akhirnya, sesuai dengan kondisi ketahanan tubuhnya. Maka dosis 80 ml itu yang kita tentukan layak untuk dipergunakan sebagai sterilisasi air. Ya. Nah, itu sudah beberapa hal yang saya bahas mengapa ternak puyuh sering gulung tikar itu salah satunya begitu. Nah, yang tidak kalah penting sebenarnya adalah proses tambal sulamnya gitu. Setiap bulan itu harus ada tambal sulam 10%. Minimal 10% dari jumlah total populasi yang kita ternakkan gitu loh. Jangan sampai keuntungan-keuntungan yang kita dapat itu benar-benar harus disisihkan, nggak boleh main-main dalam hal itu. Misalnya anggap beternaknya 1000 ekor, ya otomatis dalam 1 bulan kita harus masuk setiap bulannya itu adalah 100 ekor. Nah, tanpa kita sadari, semisal kematiannya di bulan ini cuma hanya ada 20 ekor, berarti sudah ada pertambahan 80 ekor gitu loh. Secara pendapatan tetap naik. Secara maksimalnya ketika tambal sulam itu terjadi ya tetap aman. Sehingga simulasinya puyuh itu akan terus bisa berjalan sampai dengan periode akhir sudah ada yang penggantinya. Terus begitu terus. Dengan ritme yang kita setting per bulan. Itu teman-teman. Itu sedikit banyak saya cerita tentang pengalaman. Nah, sebagai acuan ataupun apa ya, rangsangan buat teman-teman, benar nggak puyuh itu masih prospek sih? Ini saya tunjukin sedikit tentang jangan dilihat angkanya ya, tentang pendapatan berapa sih yang kita bisa dapatkan setiap bulannya untuk beternak puyuh. Jadi saya nggak bahas tentang ayam dulu, karena saya mau buat channel satunya khusus untuk peternakan ayam. Jadi biar di sini teman-teman bisa belajar tentang puyuh itu dulu aja, biar fokus. Nah, di sini saya tunjukkan jumlah populasi sedikit ini dengan bertelur yang
rata-rata kita ambil 85%, kemudian jumlah butirannya sekian, 1 kilonya saya anggap akumulasinya, saya setting telur itu ada 83 butir sebenarnya. Dengan kombinasi premix yang saya tingkatkan levelingnya, kemudian pakan yang saya atur komposisinya, sehingga telur itu bisa benar-benar pas antara 83 sampai dengan 85 butir. Itu paling berat. Mau jenis puyuhnya apapun ya tetap saya kondisikan begitu. Per hari dapatnya rata-rata sekian, dengan harga rata-rata yang saya ambil minim sekitar 20.000 nih, minimnya. Ya, teman-teman ya. Jadi minimnya saya ambil rata-rata itu kalau berhitung itu adalah hal terburuknya dulu. Kita nggak usah cerita hal terbaik. Kalau terbaik udah pasti dapat lah. Tapi kita bicaranya adalah hal terburuk di angka minim. Ya, itu penting. Jadi pendapatannya dapatnya sekian. Kemudian untuk pengeluaran pakannya, karena di sini laporan keuangan saya itu bentuknya seperti ini. Di sini juga ada jumlah pakan yang dikeluarkan. Kemudian asupan pakannya adalah 27,5 gram puyuh saya itu makan. Bahkan bisa lebih. Cenderungnya ke arah situ. Tapi memang saya rangsang ke arah situ. Jadi nggak ada masalah. Ini yang saya bilang adalah produktivitas. Kunci produktivitas itu di situ. Jangan coba sekali-sekali menggunakan puyuh itu sistemnya ngirit, dihitung 21 gram, bahkan ada yang ekstrim 18 gram. Nah, proses-proses itu akan berbeda gitu loh, karena cuaca, faktornya, jenis burungnya juga, kemudian tingkat leveling kepadatan. Nah, itu berpengaruh di situ. Itu benar-benar teman-teman cross-check betul. Jadi di grup Mitra Mbokdi itu selalu saya ajarkan jangan sampai berhitungnya atau makannya itu dijatah gitu. Memang harus sistemnya ad libitum tadi, pakan yang ketika habis ditambahkan kembali. Ini pakannya jumlahnya sehari, karena ini dalam satuan gram, maka saya tulisi gram semua. Tinggal teman-teman bagi aja dengan 1000, jadi ketemu berapa satu hari pakannya untuk puyuh saya. Kemudian harga pakannya saya asumsikan karena saya self mix dengan harga bahan yang kemarin itu masih dapat di angka sekitar 5.500. Konteksnya saya buat self mix itu artinya skematis yang saya buat sendiri nih ceritanya. Dengan asumsi bahan yang saya dapatkan untuk harga kemarin sekali ngaduk itu masih lumayan karena ada beberapa yang turun. Jumlah pemberian pakannya harganya lebih kurang sekian di setiap harinya. Sementara telurnya yang saya dapatkan sekian setiap harinya. Kemudian ini prosentasenya kalau bacanya biar simpel aja, seharinya saya dapat keuntungan berapa. Ini yang saya bilang saya dapat keuntungannya adalah sekian. Ya teman-teman, jadi di sini saya hanya menunjukkan saja sifatnya biar teman-teman ada gambarannya, ada apa ya istilahnya keinginannya untuk mencoba lebih baik. Nah ini dapat keuntungannya sekian. Kemudian di sini saya selalu tulis ya sisa hutang berapa, kemudian piutang berapa penting. Ada artinya kita bisa menyesuaikan kondisinya berapa sih kewajiban yang harus kita bayar. Nah, kemudian di sini adalah total dari apa ya istilahnya dalam sebulannya yang kita bisa capai segitu dengan harga 20.000 tadi. Kemudian tambal sulam kita rencanakan per bulannya 10%. Pengeluaran lain ini termasuk GPU, asam sitrat, soda kue, dan alat lain-lain yang dibutuhkan oleh anak kandang. Ini tentatif, cuman saya budgeting segitu. Ketika tidak habis segitu, maka akan kembali menjadi kas pendapatan. Nah, per bulannya kita prediksikan dapatnya sekian nih. Kemudian ada beberapa kewajiban yang harus kita kondisikan, antara lain pembayaran mandor sampai dengan driver kandang itu totalnya sekian. Maka otomatis pengeluaran ini kita kurangkan dengan pengeluaran ini tadi. Sehingga dapatnya saya sekian, laba bersih keuntungannya dengan harga 20.000. Nah, seperti informasi pagi tadi, saya bisa jual di angka 29.000. Nah, rata-rata puyuh untuk bulan Juli ini paling murah di angka 26,5.
paling murah itu di angka 26,5. Dengan kita jual kondisinya telur puyuh omega yang memang kita jaga betul kualitasnya dan kita jaga betul secara mutunya, sehingga para pelanggan itu sangat-sangat suka. Ketika mengkonsumsi telur saya, itu 10 butir itu bisa membantu untuk kesehatan jantung. Itu referensi yang paling penting. Sebenarnya tidak hanya di telur saya. Dengan telur-telur puyuh yang lain pun bisa sebenarnya untuk seperti itu. Cuman perbedaannya luteinnya untuk puyuh saya itu kan memang saya kondisikan dan saya hitung. Kemudian kuning telurnya juga kita buat kuning telur yang memang sudah seperti omega layaknya. Sehingga kita tes ke Sukovindo itu omeganya ya alhamdulillah luar biasa gitu loh. Nah, hal-hal begitu itu yang diperlukan di era pandemi kayak gini nih. Asupan telur omega itu membantu untuk penambahan protein yang ada di tubuh kita, untuk memperkuat sel-sel tubuh kita, daya imun kita juga. Nah, ini saya tulis misalnya harga rata-rata, sebenarnya laporannya ini adalah harga rata-ratanya 26,5. Dengan kontrak per bulannya saya bisa mendapatkan sekitar sekian. Kemudian keuntungan yang didapat laba bersihnya adalah untuk periode bulan Juli adalah sekian. Jadi ini hanya resume aja buat teman-teman, semangatlah untuk ke arah sana dan disiplin dan yakinkan dalam hati. Artinya insya Allah saya hanya menunjukkan ini dalam korelasi lebih kepada sisi edukasi ya, edukasi untuk belajar bersama bagaimana caranya untuk berhitung pendapatan dan pengeluaran, kemudian keuntungan puyuh itu tadi. Nah, kalau seandainya terjadi kasus misalnya harganya sudah membahayakan di angka 20.000 atau anggaplah 19.000, maka saya biasanya akan bermain di jumlah butirannya ini dengan melakukan proses penambahan beberapa zat yang sifatnya untuk membesarkan telur. Sehingga dalam 1 kilo biasanya isinya itu cuma 73 butir. Nah, dengan 73 butir ini tadi yang saya mainkan di aditifnya premix, yang saya mainkan di sana sehingga telurnya menjadi besar, saya settingkan, itu sudah cukup membantu untuk mendapatkan keuntungan yang masih alhamdulillah gitu loh. Nah, ketika ini kita kondisikan dengan premix yang sama, dengan item yang sama, kita cuma dapat 155 juta. Tapi ketika ininya saya besarkan dan pembeli pun tidak ada yang komplain karena memang spek telur saya telur besar, maka saya sudah dapat keuntungan hampir 2 kali lipatnya. Ini salah satu strategi yang belum saya bocorkan ke teman-teman. Jadi memang ada 2 spek, kita menyesuaikan dengan harga. Jadi jangan sampai ketika harga 19.000 itu tadi, rata-rata ini, orang-orang malah melakukan proses efisiensi di pakan. Itu salah gitu loh. Justru harusnya bermain adalah di kilogramnya. Coba dipikirkan dengan baik. Ini saya kembalikan harga 26,5. Jadi itu teman-teman. Artinya silakan berkreasi sendiri, silakan mencoba dengan lebih baik. Artinya tidak harus mengikuti rule of the game yang sudah saya ciptakan, tidak. Cuman saya hanya memberikan prototipe contoh. Gitu. Karena banyak sekali orang-orang yang bilang peternak puyuh ini nggak ada hasilnya. Padahal puyuh dalam 1 tahun itu yang paling stabil harganya dibandingkan dengan ayam. Jadi buat teman-teman, mohon maaf saya hanya membuka sedikit gambaran laporannya seperti ini yang setiap bulan saya terima, ya tentatif pendapatannya naik turun ya. Setidaknya alhamdulillah cukup buat bayar anak sekolah, buat kebutuhan makan kita, buat mengembangkan usaha juga. Jadi buat teman-teman berusaha seperti saya ataupun siapapun orang-orang yang ada di sana, anggaplah ini sebuah pelajaran saja sifatnya, mendidik ya, edukasi yang korelasinya berharap agar teman-teman juga sama seperti kita. Jadi begitu teman-teman, dari Mbok Farm sedikit saya bocorkan rahasia dapur yang sebenarnya tidak boleh disinkronkan ke teman-teman yang lain karena ini privacy sifatnya. Tapi tujuan saya baik, tujuan saya mulia. Saya hanya sistemnya untuk edukasi saja buat teman-teman agar segera mengkondisikan ini benar-benar disiplin. Semuanya berawal dari nol. Tidak ada orang itu langsung lompat sampai ke 10, tidak ada. Semua berawal dari nol. Kalau saya bisa, teman-teman juga pasti bisa. Sampai di sini dulu
video tentang apakah peternak puyuh itu masih sangat menguntungkan, teman-teman saksikan sendiri. Kalau menurut saya, alhamdulillah sangat menguntungkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.